Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruli Damanik dari Lovely Holidays Tour and Travel. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya ingin sekedar sharing atau memberikan opini saya dalam pagelaran event F1 H20 Powerboat yang baru-baru ini diselenggarakan di Balige di kawasan Danau Toba. Bagi saya secara pribadi, selaku seorang pelaku pariwisata ataupun salah seorang praktisi pariwisata yang sudah berkecimpung cukup lama di industri pariwisata, menyatakan bahwa event ini bagus, luar biasa. Kenapa? Karena pemerintah sudah melihat bahwa pagelaran event itu akan menjadi salah satu cara untuk mempromosikan sebuah destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Kita barangkali sama-sama tahu bahwa dua hal penting di dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah site attraction. Site attraction itu adalah tempat kehebatan yang sudah dimiliki satu daerah tersebut. Tentu kita sudah tahu kalau Danau Toba itu benar-benar merupakan sebuah tempat yang sangat luar biasa yang sudah diakui oleh dunia. Tapi ini tidak cukup, itu harus didukung oleh event attraction. Jadi yang dilaksanakan kemarin di kota Balige itu pagelaran F1 H20 ini adalah event attraction untuk mendukung site attraction. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dua ini harus saling mendukung. Tempatnya, wisatanya bagus, didukung oleh event attraction, maka ini akan membuat sebuah pengenalan yang cukup bagus dalam memperkenalkan tempat kepada dalam maupun luar negeri. Kalau kita melihat pagelaran kemarin, tentu ya dalam sebuah pagelaran tentu tidak semua bisa sempurna. Banyak juga kekurangan-kekurangan. Banyak juga hal-hal yang harus dibenahi ke depannya. Bukan tidak sedikit juga yang mengesankan kalau ini seperti acaranya acara pejabat. Karena terkesan seperti itu. Tetapi sebagian masyarakat juga merasa antusias untuk menyaksikan kehebatan daripada pagelaran tersebut. Kalau bagi saya mungkin secara masukan adalah kenyamanan pengunjung itu harus menjadi tetap prioritas utama. Kalau seperti kemarin ya, mungkin ada sampai 2-3 jam kita harus berputar-putar itu untuk mendapatkan hotel di mana kita berada. Barangkali ke depan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran sehingga fleksibilitasnya itu, trafficnya itu mungkin bisa lebih teratasi dan pengunjung ini benar-benar merasa satisfied ataupun merasa senang ketika mereka datang melihat event berkelas internasional tersebut. Karena ya harapan kita tentu kalau boleh event ini berkelanjutan setiap tahun. Jadi sehingga mereka yang sudah mendapatkan kesan baik tentang event ini, mereka akan datang kembali untuk melihat event tersebut. Bagi pemahaman saya, ada dua event berkelas internasional yang dilaksanakan di kawasan Danau Toba saat ini. Yang pertama itu ada juga Samosir Musik Internasional. Itu juga salah satu event yang berkelas internasional. Yang kedua sudah ada F1 H20 yang dilaksanakan di Balige. Jadi kalau boleh, event berkelas internasional lainnya itu akan tumbuh dan berkembang di seluruh kawasan Danau Toba. Bahkan kalau boleh di Provinsi Sumatera Utara. Tetapi yang perlu harus diingat adalah kita jangan hanya melaksanakan event, tetapi kita harus memperhatikan full satisfaction of customer ataupun pengunjung. Kita harus benar-benar memperhatikan tingkat kepuasan daripada seluruh pengunjung tersebut. Dan target market untuk sebuah pagelaran itu juga harus jelas. Kalau target marketnya untuk wisatawan, atau wisatawan dari mancanegara contohnya, betul-betul harus terwujud. Saya sendiri secara pribadi, saya tidak melihat ada wisatawan dari mancanegara. Mungkin saya tidak melihat ada beberapa, tapi secara umum, saya yang berjumpa secara umum adalah lokal ataupun domestik. Nah, jadi kalau kita mentargetkan wisatawan mancanegara, berarti harus perlu pengaturan yang lebih proper, melibatkan pelaku-pelaku pariwisata, melibatkan organisasi-organisasi pariwisata, sehingga mereka akan menyebarkan informasi ini kepada calon wisatawan yang ada di mancanegara, sehingga yang menjadi target market daripada pelaksanaan event itu bisa terwujud. Sehingga wisatawan akan datang. Wah, memang betul-betul dia datang hanya untuk menonton. Betul-betul dia datang hanya untuk melihat pagelaran event tersebut. Nah, ini akan menjadi sesuatu hal yang bagus. Banyak kita rasakan juga banyak yang mendapatkan manfaat positif dari pagelaran event tersebut. Kami sendiri bisa melihat
tingkat okupansi daripada hotel, restoran, bahkan itu kafe-kafe itu yang dirubah menjadi tempat untuk menonton, mereka tentu akan ketibaan rezeki yang luar biasa. Dan perlu juga ini menjadi satu masukan kepada panitia penyelenggara kelak, harus juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan daripada pengunjung yang datang memang secara umum, yang belum tentu dia juga punya uang belum membeli tiket. Bisa jadi dia datang hanya ingin melihat seperti apa. Jadi ini perlu juga diperhatikan. Jadi kepada pengunjung yang biasa, ya perlu juga dibuat mungkin seperti stage yang seperti apa, yang mungkin kelasnya gratis atau kelasnya free. Itu harus perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi kalau dia yang berbayar, mungkin klasifikasinya seperti ini. Yang tidak berbayar juga ada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Toba ataupun pemerintah. Karena pengunjung ini ya bukan hanya yang berbayar saja yang harus mau kita dapatkan. Tentu ada juga pengunjung lokal, masyarakat lokal yang juga ingin melihat. Akomodasi ini semua, buat tempatnya, buat space-nya, di mana mereka itu bisa nyaman. Walaupun mungkin agak jauh, tetapi mereka merasa diperhatikan, merasa bagian daripada event tersebut. Ini harus menjadi perhatian. Bukan yang hanya yang berbayar atau yang pejabatnya di sana, atau yang pimpinannya di sana, atau yang presidennya di sana, itu yang semua kalau boleh jangan. Harus diperhatikan, karena saya sendiri melihat kemarin, untuk tempat yang betul-betul untuk masyarakat lokal atau masyarakat biasa itu sama sekali tidak ada sentuhan barangkali. Mereka hanya mencari tempat di mana mereka hanya bisa duduk. Kenapa tidak dibuat satu tempat? Kenapa tidak dibuat pelindungnya, safety-nya, keselamatannya semua? Itu harus jadi perhatian. Kemudian juga ya banyak hal untuk aksesnya seperti apa. Kalau memang aksesnya memang betul-betul tidak bisa masuk, kendaraan masuk ke dalam, buat langsung tidak bisa, ada yang bisa masuk, ada yang tidak. Ini bisa, ini tidak. Ini membuat kesenjangan di antara masyarakat. Saya sendiri merasakan itu secara pribadi, tapi saya orangnya ya oke, sudah no problem. Saya tidak bisa masuk, yang ini bisa masuk. Wah, kadang-kadang kita berpikir apa bedanya saya dengan dia? Nah, kan begitu. Jadi ini harus jadi perhatian. Kalau kita mau masuk kepada kelas internasional, betul-betul juga satisfaction, kepuasan ini harus menjadi perhatian utama kepada kita semua. Gelaran ini secara pribadi saya mengapresiasi. Kenapa? Karena pagelaran ini telah mengumandangkan nama daripada Danau Toba, nama daripada Balige, nama daripada Sumatera Utara, bahkan nama daripada Indonesia ke seluruh dunia. Tetapi kalau boleh, informasi yang beredar di masyarakat, kita harapkan lebih banyak informasi yang positif daripada yang negatif. Sehingga ketika kita melaksanakan event yang sejenis, kesan positiflah yang datang dari kita. Sehingga keinginan kita untuk berkunjung kedua kali, ketiga kali, bahkan ke beberapa kali, itu akan muncul. Kemudian untuk pengaturan harga, ini harus betul dikawal oleh pemerintah kabupaten lokal. Jangan sembarangan, buat harganya berapa, reasonable-nya berapa, termasuk apa, ini semua, bahkan dari segi safety-nya seperti apa, itu semua harus diatur. Dan ya sekali lagi, ya mungkin kalau ada kekurangan itu tentu akan menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kita juga sebagai pelaku tentu saya harus memberikan informasi dari sudut pandang saya untuk kebaikan kita semua. Terutama kepada pelibatan organisasi pariwisata, pelaku pariwisata, travel agent, agar mereka berbondong-bondong menjual paket yang dimaksud. Sehingga target market untuk wisatawan mancanegara bisa terwujud dengan baik. Mudah-mudahan akan muncul event-event berkelas internasional lainnya yang ada di kawasan Danau Toba. Saya kira hanya ini sekilas yang dapat saya sampaikan. Ini hanya sekedar masukan, memang masih banyak hal lainnya, tetapi ini hanya sekilas. Mudah-mudahan ke depan acaranya semakin keren, semakin bagus, dan semakin berkualitas. Dan sebagai ada kekurangannya lagi sedikit lagi, di dalam event kemarin di tanggal 26 itu, ketika eventnya itu, race-nya itu sudah selesai, masih banyak warga itu masih menunggu. Mereka tidak tahu apakah event ini sudah selesai apa tidak. Sehingga masyarakat itu menunggu. Ternyata mungkin karena cuaca atau yang lainnya, itu race-nya itu tidak dilanjutkan. Tetapi tidak ada aba-aba, tidak ada informasi, tidak ada pemberitahuan jika event tersebut sudah selesai. Bahkan kalau saya secara pribadi sebenarnya memberikan masukan, kalaupun event itu sudah selesai, baiknya itu mereka mengadakan parade, atau pemenangnya itu mengadakan parade sedikit
untuk mengucapkan terima kasih atau mengucapkan seperti apalah kesan akhir yang akan mereka tunjukkan kepada para pengunjung. Jadi sehingga pengunjung itu merasa senang, istilahnya mereka merasa berharga kalau kedatangan mereka itu dari jauh-jauh dengan situasi yang seperti apa. Jadi ini perlu masukan. Karena kemarin itu selesai begitu saja. Masih banyak orang yang duduk, akhirnya keluar satu-satu. Mereka tidak tahu apakah sudah selesai. Mestinya harus ada pemberitahuan bahwa acara sudah selesai, dimenangkan oleh ini, kemudian masyarakat bubar secara tertib, baru mereka akan merasa senang. Oke, terima kasih kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.